Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil akram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa azwajihi ummatin wa dzurriyyatihi ajma'in wa ali kulli wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina ma hum bi samin min Fatihah. Bismillah hadis Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Rasulullah wa iman muslimin wa kulli bidin wal amalil amin wal fuqara wal muhaddis wal muslimin. Bismillah hadis Sayyidina Ali, Sayyidina Ali wa rijali wa Abu Bakar bin Abi al-Baghdadi wa jami'ul muslimin wa al khaliwa khususan awliyati sahbi Jawa wa khususan sasari bidayat wa sunul wa khususan jami'ul awliyati Nabi Pekanbaru wa jami'ul awliyati Siap wa sultan tanah tinggal sebi wa sultan kaya muslimin wa jami'ul muslimin alaihim ana wa yaghfirullahu wa yarhamahum wa yujana bi rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah ali jami' kubur bismillah singat amin wa khulul khiyya baina wa baikum wa amwalina wa amwalikum wa jadina jibikum wa jadina jadikum amin wa khalina wa khalikum wa khalatina wa khalatikum wa jami'il muslimin min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dalam rangka kajian kitab Tamyizul Haq Minal Batil, yaitu kitab yang kemarin sudah saya baca, yaitu tentang yang kemarin sudah saya ceritakan, yaitu apa? Tentang kejadian yang ada di daerah Jawa Timur, yaitu di tepatnya di daerah Kandangan, kemudian Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Bapak-bapak rahimakumullah, setelah lama sekian kita tidak berjumpa, ya karena ada sesuatu hal. Kemudian baru kali ini kita baru ada kesempatan, karena minggu-minggu kemarin juga kami suaranya masih belum fit. Jadi habis karena di apa itu? Di apa? Di Makkahul Mukarramah, di apa itu, di Arafah, luar biasa panasnya. Kemudian sampai pulang ke rumah setengah bulan masih kurang fit suara itu. Jadi sehingga baru kesempatan malam hari ini saya melanjutkan pengajian dari kitabnya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, yaitu yang disebutkan di dalam Risalatun Muhimmatun, risalah yang sangat penting, kata Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Tamyizul Haq Minal Batil. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kemarin sudah dijelaskan saya tentang kajian yang ada di Desa Kandangan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yaitu di situ ada toriko, katakan ya perbandingan toriko yang sesat lah katakan. Perbandingan daripada toriko, yaitu toriko yang sesat yang dibawa oleh seorang mursyid yang katakan gurunya itu dari Blitar, kemudian apa istilahnya badalnya itu ada di Kandangan Pare Kediri. Kemudian didatangi oleh santrinya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari yang dua itu.
kemudian setelahnya ditemukan, akhirnya itu adalah termasuk ajaran yang sesat. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang terakhirnya, kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, orang alim harus bersuara. Yang didalamkan dalam satu hadis, idza dhaharutil bid'ah wa sakatal alim 'alaiha fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ketika bid'ah itu sudah nampak, bid'ah yang ada di Pare Kediri atau di kandangan Pare Kediri, yaitu ada ajaran sesat yang dibawa oleh mursyid yang dari Blitar, kemudian badalnya katakan dari Pare Kediri, dari Kediri itu. Yang ajarannya bagaimana ajarannya? Yang kemarin 12 sudah disebutkan. Yang satu adalah, yang pertama adalah iman itu panggonane ananing witan. Iman itu katanya panggonannya atau tempatnya itu ada di witan. Itu torikoh yang diajarkan itu di situ. Hadirin sedang bapak-bapak sekalian, karena ajaran yang sesat itu, kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari meneliti, kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari menekankan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan berdasarkan pada satu hadis yang tadi sudah disebutkan, idza dhaharatil bid'ah, ketika bid'ah itu nampak, wasakatal alim 'alaiha, kemudian orang yang alim itu diam atas kebid'ahan itu, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka disitulah bid'ah nampak, orang alim diam, maka laknatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang alim itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapat atau akan katakan akan sampai kepada orang alim yang diam itu. Laknatnya siapa? Laknatnya Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, sekarang laknat itu apa sih laknat itu? Laknat itu adalah tordu wal ib'ad. Tordu wal ib'ad itu bagaimana? Tordu wal ib'ad itu artinya orang alim itu tertolak. Tordu itu. Kemudian ya tertolak apa? Tertolak ilmunya, katakan enggak apa itu? Ya enggak ada manfaatnya lah. Kemudian dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknatnya Allah, fa alaihi laknatullah, berarti dia akan tordual ibad minallah. Kalau laknatnya malaikat, berarti orang alim itu akan tordual ibad anil malaikat wan nasi ajma'in, tordu wal ibad anil nasi ajma'in. Jadi apa? Luar biasa itu. Luar biasa apa artinya? Laknat yang apa ya? Yang pada orang alim itu artinya dia itu jauh dari Allah. Orang alim jauh dari Allah. Orang alim jauh dari malaikat. Kemudian orang alim jauh dari nas. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu bukan itu saja yang didasarkan katakan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Di dalam tulisan di di sampingnya, di dalam kitab ini, ya katakan di dalam kitab Irsyadus Sari ini, Mbah Yai Hasyim Asy'ari menyebutkan idza dhuharatil fitan, hadis Nabi ini yang ditulis oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam samping kitabnya ini. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah, ketika di atas bumi itu bid'ah dan fitnah itu telah jelas, maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza dhuharatil fitan wal bid'ah falyadharil alim ilmahu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaknya orang alim itu harus apa? Harus mendohirkan ilmunya. Ya kalau di sini itu katakan ada satu permasalahan yang sampai sekarang itu sudah 3 tahun lebih masih belum ada reaksi. Padahal apa? Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW,
idza dhaharatil fitan wal bid'ah ketika jelas fitnah atau bid'ah, maka apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyadharil alim ilmahu, maka hendaknya orang alim itu untuk mendohirkan ilmunya. Mendohirkan ilmunya itu apa? Ya ilmunya harus diungkap. Kalau di NU itu artinya ya harus dibahsil masailkan, mungkin itulah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fayadharil alim ilmahu, maka hendaknya orang alim itu harus mendohirkan ilmunya. Nah kemudian kalau tidak bagaimana? Hadis Nabi menyebutkan waman lam yadhar dalikal ilm. Kalau orang itu kemudian orang alim itu tidak mendohirkan ilmunya, kalau di kalangan NU boleh jadilah katakan tidak dibahsul masailkan, ditutup artinya itu. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'alaihi laknatullahi wan nasi ajma'in. Maka orang alim yang katakan tidak mendohirkan ilmunya, udah jelas ini fit'ah, kemudian bid'ah nampak di atas bumi. Apa bid'ahnya? Kita tahu saja lah. Sekian banyak hurufat itu tumbuh. Bahkan bukan satu, bukan puluhan, ratusan itu tumbuh. Kemudian kita diamin. Subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dua hadis ini, yang pertama idza dhawatil bid'ah wa sakatil alim alaiha fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kemudian yang kedua hadis idza dhaharatil fitan awil bid'ah falyadharil alim ilmahu, maka hendaknya orang alim itu mendohirkan ilmunya. Ya di NU dibahas masailkan lah, kurang lebihnya begitu. Jadi apa? Laknatnya Allah, kemudian laknatnya malaikat, laknatnya nasu ajma'in itu akan nempel, kata orang Jawa sih, akan melekat pada orang alim yang diam. Nah, sekarang Mbah Yai Hasyim Asy'ari membukukan ini, dibukukan ini. Apa sih tujuannya Mbah Yai Hasyim Asy'ari membukukan ini? Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang saya lanjutkan dari hadis yang ini, lan kula kepengen dumateng pengembang-ngembangipun hadis. Mbah Yai Hasyim Asy'ari bertindak, ada satu kemungkaran yang katakan di Pare Kediri itu, yang di kandangan di Pare Kediri itu, kemudian membukukan badan satu bukunya, kemudian menjelaskan hadisnya tadi yang sudah saya sebutkan. Mbah Yai Hasyim Asy'ari melaksanakan yang sedemikian itu. Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, saya itu ingin, kula kepengen, bahasa Jawanya itu, dumateng pengembang-ngembangipun hadis, di dalam katakan janjinya hadis. Apa hadis yang diinginkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu? Man ahya sunnatan umitat mimba di kana rafiqi fil jannah. Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam hadisnya kemudian mengucapkan, man ahya sunnatan, barang siapa menghidupkan satu sunnah, umitat, yang sunnah itu sudah ditinggalkan, mimba dari orang setelahnya, kana rafiqi fil jannah, maka orang itu adalah akan menjadi temannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah yang ditinggalkan? Sunnah yang ditinggalkan itu apa? Sunnah yang ditinggalkan ketika ada umpama katakan di Pare itu orang yang meyakini apa? Meyakini bahwa apa? Bahwa iman itu adalah tempatnya di hati. Kemudian orang itu meyakinkan tempatnya ada di witan, maksud saya di dalam ajaran torikonya itu. Witan apa pohon?
Witan itu adalah pohon. Nah, ada pengertian yang semacam demikian itu berarti ada sunnah yang ditinggalkan. Apa sunnah yang ditinggalkan? Sunnah yang ditinggalkan adalah niat itu ada di hati. Kemudian kita diamin itu. Maka apa? Maka laknatnya Allah. Nah sekarang kalau saya bandingkan ini, ajaran Thariqah yang ada di Kediri, di Pare Kediri, dengan hurufatnya Ba'alawi, ini masih jahat hurufatnya Ba'alawi. Kalau ajaran Thariqah yang ada di kandangan Pare Kediri, itu masih ngomong katakan iman itu ada di witan. Tapi kalau umpama hurufatnya Ba'alawi, umpama ngaku apa istilahnya Nabi kita Muhammad SAW belajar nahu dan sorobnya pada seorang habib, kan lebih jahat. Atau katakan apa? Atau ada hurufat yang menyebutkan bagaimana? Yang menyebutkan bahwa dia itu bermusyawarah dengan Allah. Bermusyawarah dengan Allah kemarin. Nah kemudian itu kita biarin. Itu berarti ada yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kalau umpama katakan Nabi itu belajar nahu kepada Nabi, kepada seorang habib, maka apa? Yang ditinggalin seluruh nahu itu adalah untuk membuka, mendedel hadis dan Al-Quran. Kok dibalik umpama nabinya itu belajar nahunya kepada seorang habib, berarti terbalik gitu kan? Nahu itu adalah untuk mendedel Al-Quran dan hadis. Tapi apa? Tapi dibalik oleh habib bahwa Nabi kita Muhammad SAW belajar nahu kepada habib. Terbalik gitu kan? Berarti ada yang ditinggal. Yang ditinggal apa? Pendidikan nahu, katakan hadis. Itu berarti Nabi kita Muhammad SAW karena belajar nahunya kepada habib, berarti apa? Berarti Nabi kita Muhammad SAW ya belajar hadisnya kepada habib juga. Berarti kan yang terbalik kan? Kalau orang alim itu diam dengan hurufat lah katakan. Kalau di kandangan itu orang alim diam umpama dengan ada Thariqah yang apa yang menyebutkan bahwa iman itu ada di witan, kemudian orang alim itu diam, maka fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi apa? Jadi kita ini, saya termasuk apa ya? Saya termasuk ingin membaca ini, katakan mengkaji ini. Ketika saya tahu ini, kemudian tidak saya sampaikan, berarti saya akan mendapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya wan nasi ajma'in. Karena apa? Karena kita diam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang selanjutnya Imam katakan Mbah Yasim Asari menyebutkan apa? Yang tadi itu apa itu? Katakan Imam Mbah Yasim Asari menyebutkan lagi para permila, para sederek. Kata Mbah Yasim Asari, hai teman-teman sekalian, ingkang tampih risalah punika supados kersa nerang-nerangaken. Imam Mbah Yasim Asari setelah mengarang satu buku ini kemudian ditulis. Setelahnya melihat kejadian itu kemudian ya ditulis. Apa? Mbah Yasin Asari berkehendak kepada santri-santrinya, kepada orang-orang yang membuka kitab ini, kepada orang-orang yang memiliki kitab Irsyadus Sari. Apa harapannya Mbah Yasin Asari? Kalau bahasa Jawanya itu supados kersa atau supados kerso nerang-nerangaken datang awamul muslimin. Kitab yang ditulis oleh Mbah Yasin Asari ini yang kita kaji dari awal itu, kata Mbah Yasin Asari, supaya kita yang membukanya ini ada satu kemauan, kerso itu satu kemauan. Untuk apa?
untuk menerangkan ini kepada siapa? Kepada awamul muslimin, yang bahasa Jawa Timurnya itu para permilo persederek ingkang tampih risalah punika supados kerso nerang-nerangaken dateng awamul muslimin, supaya diterangkan apa? Diterangkan karena torikoh itu mengajarkan iman itu ada di witan, itu salah. Yang benar apa? Iman itu ada di hati. Kok ada di witan? Sekarang di hadapan kita umpama sekian banyak khurafat. Ada Habib itu musyawarah dengan Allah. Ada Habib itu ngomong Nabi kita Muhammad belajar nahwu. Ada Habib itu yang kemarin khurafat sudah kita buka ratusan khurafat yang di dalam satu buku khurafat itu, kemudian kita diam. Maka yakinlah ketika orang alim itu diam, kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati ajma'in. Kembali kepada karangannya Mbah Yasin Asy'ari, kita supaya apa? Kita supaya menerang-nerangkan tentang apa yang telah ditulis oleh Mbah Yasin Asy'ari ini, diterangkan kepada siapa? Diterangkan kepada awamul muslimin, supaya apa? Liyakuna lahu nasibun minal ajri, kata Mbah Yasin Asy'ari. Supaya kita yang menerangkan apa yang telah ditulis oleh Mbah Yasin Asy'ari di dalam kitab Irsyadus Sari, kemudian di dalam Tamyizul Haq, Tamyizul Haq minal batil yang tadi saya sebutkan itu, kata Mbah Yasin Asy'ari, liyakuna lahu nasiban minal ajri, supaya kita itu akan mendapatkan satu bagian apa? Satu bagian dari pahala yang Allah berikan. Tentang apa? Tentang man ahya sunnatan, barang siapa menghidupkan sunnah, umitat min ba'di. Umitat itu aiturikat. Umitat yang sunnah itu adalah ditinggalkan. Umpama katakan ada orang yang berkeyakinan tadi saya sebutkan iman itu ada di witan, kemudian kita membiarkan ada Habib Nabi kita Muhammad belajar nahwunya kepada Habib, kemudian ada Habib musyawarah dengan Allah, kemudian kita diamin saja, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kita menyampaikannya, itu kata Mbah Yasin Asy'ari, kita akan mendapat liyakuna lahu nasibun minal ajri. Ya itu. Jadi apa? Jadi bagi kita, katakan yang sebagai santrinya Mbah Yasin Asy'ari, apalagi yang megang kitab ini, kemudian kita baca, kemudian kita tidak menyampaikannya, kita ini termasuk mendapat laknatnya Allah. Kita termasuk mendapat apa? Laknatnya malaikat, dan kita mendapat laknatnya manusia sekalian, umat Islam. Karena apa? Karena tidak kita sampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah. Mbah Yasin Asy'ari setelahnya jelas bahwa orang yang menjelaskan tentang ada khurafat umpama di atas bumi, kemudian kita diam, padahal kita tahu di Indonesia ini orang belajar nahwu setiap pesantren gitu. Yang belajar nahwu itu adalah untuk membuka hadis dan Al-Quran. Kemudian ada Habib yang ngomong umpama dengan hurufatnya, Habib itu katakan mengajari nahwu dan sorofnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita diam. Na'udzubillah min dzalik. Laknatullah wa laknatul malaikat wa laknatun nasi ajma'in. Nah, yang saya titik beratkan di dalam apa yang saya sampaikan pada malam hari ini apa? Ayo kita itu kembali kepada ajarannya Mbah Yasin Asy'ari yang setelahnya saya baca. Itu Mbah Yasin Asy'ari sangat komit dengan amar ma'ruf nahi munkar.
sampai menuliskan di dalam satu kitabnya yang kita baca sekarang ini. Artinya apa artinya? Artinya kita sebagai santri daripada Mbah Yasin Asy'ari yang tadi sudah kita dihimbau untuk apa? Untuk kita istilahnya menyampaikan kepada siapa? Kepada awamul muslimin tentang apa yang tertinggal, tentang apa yang tertutup, maka hendaknya kita buka. Sebab apa? Sehingga ketika tidak dibuka, maka kita akan dapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia secara keseluruhan. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus kepada santrinya Mbah Yasin Asy'ari, hendaknya kita yang katakan mendamba-dambakan Mbah Yasin Asy'ari ini harus kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Mbah Yasin Asy'ari, yaitu apa? Yaitu kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Yang tadi apa? Yang tadi dua hadis yang saya sebutkan itu. Pertama apa? Idza dhaharatil bid'ah wasakatil alim wasakatal alim 'alaiha fa 'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kemudian yang hadis yang kedua, idza dhaharatil fitan awil bidah, ketika jelas fitnah atau bid'ah di atas bumi, falyadharil alim ilmahu, maka hendaknya orang alim mendohirkan ilmunya, jangan ditutup, jangan apa, jangan diam. Allah, sebenarnya banyak orang yang masih diam ini. Sebab apa? Banyak orang yang alim lah katakan, kemudian diam. Nah, orang yang diam, wa man lam yadhar dzalikal ilm, orang yang tidak mendohirkan ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu tentang Nabi itu, katakan nahu itu untuk mendedel hadis dan Al-Quran, kemudian dibalik oleh Habib, kita diam itu, maka kata Nabi kita Muhammad, fa'alaihi laknatullahi wan nasi ajma'in, maka kepadanya, kepada orang alim, laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya manusia secara keseluruhan. Itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini, karena ya kondisi juga masih belum begitu fit. Mudah-mudahan dari dua hadis ini yang ada di dalam tamyizul haq minal batilnya Mbah Yasin Asy'ari, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan daripada hadis dan tujuan daripada Mbah Yasin Asy'ari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya